Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi di subtema surga yang bertingkat. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp masih di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah, kita masih membahas terkait dengan bertingkat-tingkatnya surga. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dari tingkat yang satu dengan tingkat yang atasnya itu ibarat bagai kita melihat bintang yang jauh. Tahu seperti antara timur dan barat. Intinya bahwasanya antara tingkat satu dan tingkat berikutnya itu sangat jauh. Ikhwah, azallahu wa iyyakum. Dan ternyata bukan hanya tingkatannya saja yang berbeda, ya, sesuai dengan amalan yang orang yang beramal ketika dia di dunia. Artinya ketika seorang itu sungguh-sungguh beramal, menghambakan diri kepada Allah, tentu dia akan mendapatkan tingkat yang lebih tinggi ketimbang orang yang amalannya sedang-sedang saja, ya. Walaupun secara prinsip bahwasanya seorang itu tidak dimasukkan surga dikarenakan amalannya. Lah,
la yadkhul 'abdul jannata bi'amalih. Bahwasanya seorang hamba tidak akan masuk surga dikarenakan amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, namun dengan amalan yang dilakukan itulah kita berharap Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengasihani kita. Oleh karena itu, dia juga akan memberikan tingkatan-tingkatan penempatan di tingkatan-tingkatan surga sesuai dengan amalan yang dilakukan. Baik. Ternyata surga itu, ikhwah, bukan hanya tingkatan-tingkatannya saja yang berbeda-beda. Setiap tingkatan memiliki fasilitas yang berbeda dengan tingkatan yang di atasnya. Tentunya tingkatan yang di atas, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, nikmat-nikmat surga yang Allah siapkan untuk penghuninya akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang menghuni tingkatan surga di bawahnya. Akan berbeda, ikhwah. Tentunya nikmat yang disediakan oleh Allah, yang fasilitas yang Allah siapkan untuk tingkat yang teratas akan berbeda dengan tingkatan yang di bawah. Tentunya lebih dalam sisi kualitas, ya. Ya tentunya kualitas yang dimaksud kualitas nanti akhirat, kualitas surga. Kita baca, ikhwah, ya, di mana selain tingkatan-tingkatan yang berbeda, fasilitas dan nikmat Allah siapkan di masing-masing tingkatan itu juga berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Kalau kita bicara masalah hotel misalnya, ya tentunya fasilitas yang disediakan oleh hotel yang bertingkat hotel bintang 5 berbeda dengan hotel yang bintang 4. Yang bintang 4 berbeda fasilitas yang disiapkan oleh yang bintang 3. Di hotel bintang 5 pun punya tingkatan-tingkatan ruangan. Tentunya yang dia menempati President Suites beda dengan yang di bawahnya. Demikian, ikhwan. Dengan fasilitas yang juga jauh berbeda. Dan lebih kurang surga seperti itulah. Hanya memang bedanya kan nikmatnya yang jelas akan berbeda. Sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya fasilitas yang disediakan di hotel bintang 5 yang President Suites itu jauh dan belum ada apa-apanya dibandingkan surga yang paling rendah sekalipun. Demikian, ikhwah. Karena pada dasarnya surga itu a'dadtu li'ibadiyas shalihin, kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah sedikit pun terbetik dalam hati dengan nikmat surga tersebut. Bahkan surga yang paling bawah, bahkan selendang penduduk surga itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Tempat cambuk penduduk surga, tempatnya bukan cambuknya, lebih baik, lebih mulia, lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya. Baik. Di samping tingkatan yang berbeda, setiap tingkatan juga memiliki fasilitas yang berbeda-beda dengan tingkatan yang di bawahnya. Wa ahlud darajatil ulayat yakununa fi na'imin arqa minal ladina dunahum. Penduduk surga yang tingkat teratas, yang paling atas, berbeda nikmat yang disediakan untuk mereka dengan nikmat yang disediakan di surga yang ada di tingkat bawahnya. Faqad dzakarallahu annahu a'adda lil ladzina yakhafunahu jannatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita, ya, telah memberitakan kepada kita bahwasanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah siapkan 2 surga. Untuk orang-orang yang takut kepada Allah, Allah telah siapkan dengan 2 surga. Disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang takut kepada Allah, ya, maka tempat mereka disiapkan 2 surga. Wa wasafahuma, lantas Allah pun menceritakan apa nikmat-nikmat yang disebutkan setelah itu. Jadi untuk orang yang takut kepada Allah, Allah siapkan 2 surga. Lantas setelah itu di ayat berikutnya
Allah sebutkan apa saja fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menceritakan apa nikmat yang disediakan untuk dua surga yang untuk orang yang takut kepada Allah, setelah itu di surat yang sama di ayat 62 Allah mengatakan, "Tsumma qala," Allah berfirman, "wa min dunihima jannatan." Di bawah surga yang disiapkan Allah untuk orang yang takut tadi, ya untuk tingkatan bawahnya, wa min dunihima, di bawahnya ada jannatan, juga disiapkan dua surga. Ai duna dzalikal jannataini fi maqamil wal martabati, yaitu ada dua surga di bawahnya, dan surga yang di bawahnya itu fasilitasnya, martabatnya, ya derajatnya itu di bawah dengan surga yang pertama tadi. Wa man ta'ammala sifatal jannataini allataini dzakarahumallahu akhiran alima annahuma dunal aulayani fil fadl. Bagi siapa yang memperhatikan dengan surga yang Allah sebutkan, ya, dua surga yang Allah sebutkan, tentang surga yang siapkan, ya, maka dia akan lihat bahwasanya untuk orang-orang yang berada di bawahnya fasilitasnya juga akan berbeda di bawahnya. Wal aulayani lil muqarrabin. Dua surga yang pertama itu khusus untuk orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Wal ukhrayan li ashabil yamin. Dan adapun dua surga yang di bawahnya itu untuk ashabul yamin. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Musa al-Asy'ari. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah, di surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiquna sabiqun dan dan orang-orang yang berupaya untuk beriman. Orang-orang yang beriman terlebih dahulu, awal-awal yang beriman ketika awal-awal Islam. Ulaikal muqarrabun, merekalah orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im. Allah tempatkan mereka di surga yang penuh nikmat. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari generasi yang pertama di awal-awal Islam, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari yang generasi terakhir. Karena memang ikhwah generasi pertama ini generasi yang Masya Allah, subhanallah, mereka punya perjuangan yang luar biasa. Karena awal-awal muncul Islam, di saat Islam terasa asing, yang sabda Nabi SAW, badal Islamu gharib. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan mengatakan la ilaha illallah, bagi mereka suatu hal yang asing. Ini sesat kata mereka, karena bagi mereka Tuhan-Tuhan itu adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Nama berhala mereka yang Allah sebutkan dalam surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian lihat Lata dan Uzza dan yang ketiganya Manat? Itulah yang mereka sembah, itulah Tuhan yang mereka sembah. Di samping mereka juga tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka menyamakan Allah dengan tiga berhala mereka. Dalam Islam tidak ada. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, nggak ada itu Tuhan yang lain. Tuhan hanya la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Akhirnya ini menjadi asing. Ya, asing. Awalnya sih kalimat la ilaha illallah itu tidak asing. Karena yang pertama, penghuni pertama Mekah itu adalah anaknya ataupun istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi. Demikian ikhwah. Yang hanif. Namun ketika terjadi pergeseran, muncullah berhala-berhala yang disembah oleh penduduk Mekah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun setelah itu ada disebutkan wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan penduduk surga yang ashabul yamin, ya, ashabul yamin yaitu mereka yang kita katakanlah golongan kanan, ya, golongan kanan. Dia ada al-muqarrabin, al-muqarrabun,
ashabul yamin dan ashabul shimal. Al-muqarrabun ini khusus untuk orang-orang yang pertama masuk Islam, di mana akidah mereka itu sangat kuatnya, sangat luar biasa. Demikian ikhwah, sangat luar biasa. Mereka itu khusus dan orangnya banyak pada waktu itu. Muqarrabun ini banyak di generasi pertama. Ada juga dari generasi terakhir tapi sedikit. Adapun ashabul yamin, mereka golongan kanan. Ini banyak dari generasi pertama dan juga banyak dari generasi terakhir. Ada yang ashabus shimal. Inilah mereka yang akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kita kembali kepada ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, Allah siapkan 2 surga. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apakah ada nikmat Allah yang engkau dustai? Dawata afnan. Dawata afnan yaitu surga ini, 2 surga ini memiliki pohon-pohonan yang rindang dan buah-buahan yang banyak. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan. 2 surga ini kata Allah, ya, Allah mulai menceritakan apa isi 2 surga ini khusus untuk orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu 2 surga yang di dalamnya banyak pohon-pohon yang rindang, dan buah-buahan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma'ainani tajriyan. Di dalam 2 surga itu ada 2 mata air yang memancar kuat, Ya, demikian ikhwah. Mata air memancar, mata air tajriyan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Di 2 surga itu ada buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ya, ada buah-buahan berpasang-pasangan, buah kering, buah buah yang ranum, buah yang dikenal, yang tak dikenal, nanti akan kita bahas. Buahnya berpasang-pasangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Mereka ini, penduduk surga ini, mereka itu bertelekan di atas dipan-dipan yang isinya adalah sutra yang kasar. Kalau kita kan sekarang isinya, kalau dahulu kapuk ya, kapuk itu sudah kapas. Kemudian kapas, sekarang sudah berupa kapas sintetis itu ikhwah. Tapi dia tebal, dipan-dipan yang tebal, bukan bantal, dipan. Demikian ikhwah. Yang isinya adalah sutra-sutra yang kasar. Jadi bukan lagi kapas sintetis. Wajanal jannata ini dan ini artinya ikhwah, di mana mereka ketika mengambil buah itu mudah untuk dipetik. Ya, wajanal jannata ini dan kalau mereka mau petik buah mudah dipetik. Ada yang menyebutkan kalau kita misalnya mau apel, pohon yang datang kita petik. Nggak perlu kita beranjak dari tempat. Demikian ikhwah. Pohon yang datang tuh ya kita lagi sandaran nih. Lagi bertelekan di atas dipan-dipan empuk. Kepingin apel misalnya, atau kepingin kepingin apalah buah apa. Nggak perlu beranjak dari tempat, nggak perlu manjat pohon. Pohon yang datang, kita tinggal petik. Itu ikhwah. Itu fasilitas untuk muqarrabun, ya, untuk orang muqarrabun yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum aljan. Dalamnya juga ada para bidadari, kemudian ka'annahunnal yaqut wal marjan. Bidadari ini ikhwah itu luar biasa cantiknya, luar biasa berkilaunya bagaikan intan permata dan marjan. Marjan ini batu-batuan dari laut yang biasa digunakan untuk perhiasan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi itulah ikhwah, itulah Allah ceritakan kepada kita fasilitas yang diberikan kepada orang yang waliman khafa maqama rabbih jannatan tadi. Ya, untuk orang yang takut kepada Allah disiapkan 2 surga. Kemudian disebutkanlah apa saja di antara fasilitas yang disebutkan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya,
Ada tingkatan yang bawah, ikhwah. Ada tingkatan yang bawah. Yang di bawah lagi juga ada dua surga. Wa min dunihima jannatan. Di bawah dua surga yang diberikan untuk orang yang takut kepada Allah, ada surga lagi, dua lagi. Ya, ada dua surga. Apa itu ikhwah? Azallahu iyyakum. Tadi seperti yang kita sebutkan, mereka adalah ashabul yamin. Ya, mereka-mereka yang jadi kalangan golongan kanan. Apa yang Allah siapkan? Fihima ainani mudahammatan. Mudahammatan ini surganya hijau. Mudahammatan, surganya hijau. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban fihima ainani nadkhatan, di dalamnya ada dua mata air yang nadkhatan memancar. Tajriyan dengan nadkhatan beda ikhwah. Tajriyan itu lebih kuat pancarannya. Nadkhatan dia mengalir. Nah, yang satu memancar, satu mengalir. Insyaallah kan. Itu ikhwah. Kemudian Allah pun menyebutkan tentang fasilitas yang diberikan untuk dua surga yang di bawah dua surga yang disebutkan tadi. Demikian ikhwah. Kita kembali ke dalam ke buku, ya, ke kitab. Kita ulangi bahwasanya untuk orang yang takut kepada Allah, Allah siapkan dua surga. Kemudian Allah sebutkan apa fasilitas yang Allah siapkan. Kemudian wa min dunihi jannatan. Di bawah dua surga tadi itu ada dua surga lagi, ya, untuk tingkatan yang bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menceritakan juga apa saja fasilitas yang diberikan, disiapkan untuk surga yang di bawahnya, dua surga yang di bawahnya yang tadi. Demikian ikhwah. Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan bahwasanya untuk waliman khafa maqama rabbih jannatan, untuk orang yang takut Allah siapkan, untuk orang yang takut kepada Allah Allah siapkan dua surga. Mereka adalah al-muqarrabun. Adapun di bawahnya dua surga yang lain yang berada di bawahnya ini untuk ashabul yamin, ya, untuk ashabul yamin. Kemudian qala Qurtubi lamma wasafal jannataini asyara ilal farqi bainahuma. Ketika Allah sebutkan dua surga yang memiliki tingkatan yang berbeda, dua surga tingkat atas, dua surga tingkat bawah, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ciri-ciri yang berbeda, fasilitas yang berbeda, menyebutkan, menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita fasilitas dua surga yang atas dengan fasilitas dua surga yang di bawah itu berbeda. Faqala fil ulayaini. Allah sebutkan untuk dua surga yang tingkat atas. Fihi ma'ainani tajriyan. Di dua surga yang tingkat atas itu, fihi ma'ainani tajriyan, ada mata air yang memancar. Ya, memancar. Wa qala fi al-ukhrayaini, dan Allah sebutkan untuk dua surga yang di bawah, ya. Fihi ma'ainani nadkhatan. Di dalamnya ada dua mata air yang mengalir. Kalau yang tadi memancar, ini yang mengalir. Ai fawratani bil ma', ya, yang mereka memancar, yang mengalir, walakinnahuma laisa kal jariyata ini. Tapi enggak sama, ya. Beda gini ikhwah. Yang untuk yang atas dua mata air tapi memancarnya kuat. Ya, yang memancarnya kuat. Dua surga yang di bawah memancar juga, tapi pancarannya tidak sekuat yang pertama. Jadi kalau kita katakan gini aja lah supaya beda. Yang pertama itu memancar, Masya Allah. Yang kedua mengalir. Nah, demikian ikhwah. Ada perbedaan. Ya, perbedaan. Ya tentu kita ikhwah ketika kita melihat ada mata air yang memancar, beda. Ketenangan hati kita pun beda. Kebahagiaan hati yang melihat itu juga berbeda. Makanya kalau kita berada di pinggir sungai, kemudian kita dengar gemericik air, Masya Allah, itu satu hal yang membuat sebagian orang itu tenang dengan mendengar gemericik air, keindahan alam, mendengar suara-suara alam, dengan kicauan burung, gemericik air, dengan suara-suara jangkrik, ya, dipadu dengan suara-suara jangkrik. Demikian ikhwah. Atau berada di pinggir pantai, mendengar deburan ombak, karena biasanya setiap hari dia mendengar suara-suara klakson mobil dengan suara mesin, riuh rendahnya manusia, teriakan sana, teriakan sini. Demikian ikhwah. Kali ini dia mendengar suara-suara alam. Demikian dia merasa tenang. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu berbeda ya, mendengar suara air memancar dengan air yang mengalir. Gemericik airnya berbeda. Dan di surga ikhwah azallahu wa iyyakum juga ada perbedaan.
Kemudian li'annan nadkha dunal jariyah. Karena yang namanya mengalir beda dengan memancar. Wa fil ulaya ini pada dua surga yang pertama Allah sebutkan fi Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Ikhwata Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, di kesempatan ini koneksi kami dengan Ustadz Ali Nur yang ada di Medan ada gangguan dan kami berusaha untuk terhubung kembali dan menantikan program kajian ilmiah dimulai kembali. Berikut kita akan simak beberapa jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Nah. .1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Ikhwati Islam azakumullah, alhamdulillah kita sudah tersambung kembali dengan Ustadz yang ada di Medan untuk menyimak kajian yang insya Allah bermanfaat. Berikut kita akan simak kembali dan selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafadhal masykur Ustadz. Baik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sedikit ulang ke belakang, yaitu qala al-Qurtubi lamma wasafal jannataini asyara ilal farqi bainahuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua surga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fasilitas yang Allah siapkan di dua surga tersebut, Allah memberi isyarat adanya perbedaan fasilitas. Ya, ada perbedaan karakteristik. Fil ulaya ini di surga yang pertama, dua surga yang pertama Allah menyebutkan fihi ma ainani tajriyan. Bahwasanya pada dua surga itu ada dua mata air yang memancar. Wa qala fil ukhraya ini, dan di dua surga yang di bawahnya Allah menyebutkan fihi ma ainani dakhatan. Di dalamnya ada dua mata air yang memancar juga, ikhwan. Ya. Ai fauratani bil ma, yaitu yang juga memancar dengan air. Walakinnahuma laisa kal jariyataini, tapi tentunya memancar mata air yang ada di dua surga di bawah beda dengan pancaran yang di atas. Demikian ikhwah. Berbeda dengan pancaran yang di atas. Li'anna nadakh dunal jari. Karena yang namanya memancar dengan sifat nadakh itu beda dengan jariyah. Mungkin bisa kita katakan begini ikhwah. Kalau surga yang di atas, dua surga yang di atas, dua mata airnya memancar. Ya, memancar kuat. Tapi dua surga yang di bawah ada juga dua mata air tapi tidak sekuat pancaran yang di atas. Ya, atau kita katakan begini aja supaya berbeda. Yaitu yang dua surga yang di atas mata airnya memancar ya.
Dua surga yang di bawah mata airnya mengalir. Nah, gitu ikhwah. Wa qala fil ulayaini, dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang dua surga yang di atas, fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam dua surga itu ada, maksudnya dua surga yang di atas ada pohon buah-buahan yang berpasang-pasangan, ai ma'rufun wa qarib. Ada buahan yang sudah dikenal, ada yang buahan yang nggak dikenal, ya. Rotobun wal yabis, ada buah-buahan yang rotob, yang matang, ada juga yang kering. Fa'amma walam yakhussa. Di sini Allah menyebutkan secara umum, tidak ada kekhususan. Artinya semua buah-buahan. Semua buah-buahan yang ada di dalam surga, dua surga yang di atas, itu memiliki pasangan-pasangan. Ya, ada pasangan-pasangannya. Kemudian wafil ukhraya ini, adapun dua surga yang di bawah, Allah mengatakan fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dua surga tersebut ada buah-buahan, ada kurma, dan ada delima. Ada buah khusus, ikhwah, disebutkan khusus. Tapi yang pertama, dua surga yang di atas, dua surga yang di atas itu semua buah-buahan. Nah, untuk surga yang di bawah itu ada buah-buahan, ada delima, sebutkan secara khususnya ikhwah. Ya. Ada kurma, ada delima. Oh, apakah di surga yang pertama, dua surga yang di atas ada delima? Ada, semua ada. Nggak ada, nggak ada. Ya. Semuanya ada. Apa yang buah-buahan yang ada di surga yang di bawah, semuanya ada di surga yang di atas. Tapi surga yang di bawah itu lebih terbatas lagi ikhwah. Ya, lebih terbatas. Yaitu di situ ada nakhlu wa rumman. Ada kurma dan ada rumman, yaitu delima. Walam yakul min kulli fakihatin zaujan. Allah nggak sebutkan untuk dua surga yang di bawah itu terdapat buah-buahan yang berpasang-pasangan secara umum. Wa qala fil ulayaini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk dua surga yang di bawah, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Bahwasanya penduduknya itu mereka bertelekan, bersandarkan dengan dipan-dipan yang isi dipannya itu, kasurnya lah kita katakan, yang isi kasurnya itu yaitu sutra yang tebal. Sutra yang tebal, ikhwah. Jadi betul-betul empuk. Kemudian bahwa dibaj, yaitu sutra yang tebal. Wafil ukhraya ini, dan menyebutkan tentang dua surga yang di bawah, muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Penduduk surganya bertelekan, bersandarkan dengan bantal-bantal yang berwarna hijau dan permadani-permadani yang indah. Itu bedakan ikhwah, ya. Yang satu mereka berada di atas bertelekan, tidur-tiduran di atas kasur-kasur, dipan-dipan yang empuk tebal, isinya aja bukan kapas ikhwah, isinya bukan sintetis, isinya saja sudah sutra. Demikian ya, sutra. Nah, tapi untuk surga yang di bawahnya mereka bertelekan dengan bantal-bantal yang berwarna hijau. Kemudian alasnya yaitu alasnya yaitu permadani-permadani yang indah, yang tebal. Tentu ikhwah, kalau dari sisi kenyamanan sudah bisalah kita bayangkan bahwasanya lebih nyaman surga yang di atas ketimbang surga yang di bawah. Kemudian ya, sini sebutkan wal abqariyu al-washi. Al-abqari adalah al-washi. Al-washi itu ada permadani. Wala syakka anna dibaja a'la minal washi. Tentu tidak diragukan lagi, yaitu kasur ya berbeda dengan permadani. Makanya kita kalau tidur kan di atas kasur, bukan di atas permadani. Ya, ada yang nggak bisa tidur di atas permadani, tapi di kasur langsung dia tidur karena lebih nyaman, lebih empuk. Demikian ikhwan. Kemudian warafraf kasrul khaba. Adapun rafraf itu yaitu dia bantal. Wala syakka anal furush al-mu'tadda littika 'alaiha afdal min khaba. Tidak diragukan lagi bahwasanya dipan-dipan yang disiapkan untuk bersandar beda dengan orang yang bersandar dengan bantal-bantal.
Ya, demikian ikhwah. Wa qala fil ulayaini fi sifatil hurun 'ain. Allah juga menyebutkan untuk dua surga yang di atas, yaitu tentang bidadari yang Allah siapkan untuk penghuninya. Allah katakan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Bidadari yang ini yang untuk dua surga yang di atas, yaitu ka'annahunnal yaqut wal marjan. Itu bidadari bagaikan yakut. Yakut itu ikhwah apa namanya? Batu-batu mahal ikhwah. Ya, batu-batu akik mahal, intan permata, berkilau putih. Demikian ikhwah. Wal marjan. Marjan itu batu-batu berharga tapi keluarnya dari laut. Ya biasanya warna merah. Jadi antara bening yang berkilau dipadu dengan merah yang berkilau. Masya Allah. Itu bidadari yang Allah siapkan untuk dua surga yang di atas. Untuk penghuni dua surga yang di atas. Wafil ukhrayataini, wafil ukhrayataini, untuk dua surga yang di bawah, fihinna khairatun hisan. Di dalamnya disiapkan Allah bidadari-bidadari yang cantik. Enggak disebutkan bagaikan intan berlian, enggak disebutkan ikhwah. Hanya disebutkan yaitu bidadari-bidadari yang cantik, jelita. Walaysa kullu husnin ka husnil yaqut wal marjan. Tentunya tidak sama sifat yang dikatakan cantik dengan sifat bagaikan, yang indahnya bagaikan intan permata, yakut dan marjan. Tentu akan beda ikhwah. Kesannya saja sudah beda, dari kalimat saja sudah beda. Yang ini dia ini cantik orangnya, jelita, tapi yang ini indah bagaikan intan permata. Tentu akan berbeda. Demikian ikhwah. Sama-sama bidadari, tapi bidadari yang Allah siapkan untuk dua surga yang di atas beda dengan bidadari yang Allah siapkan untuk dua surga yang di bawah. Ya, kualitasnya bedalah, ikhwah. Kemudian ikhwah, selanjutnya, wa qala fil ulayaini, Allah sebutkan untuk dua surga yang di atas, zawata afnan. Di dalamnya terdapat pohon-pohon, ya, pohon-pohon dan buah-buahan yang sangat rindang. Wafil akhirayataini, dan untuk dua surga yang di bawah Allah katakan mudhammatan, yaitu pohon-pohon yang hijau, surga yang hijau. Ka'annahuma ay khudrawan, ka'annahuma min syiddati khudratuhuma saudawani, yaitu saking hijaunya itu sudah mendekati hitam, jadi hijau tua. Surga, tapi pemandangannya itu, fasilitas yang Allah berikan, kebun-kebunnya, pohon-pohonnya itu warnanya sudah saking hijaunya, saking suburnya, warnanya bukan hijau biasa lagi, sudah hijau tua. Demikian. Hijau yang mendekati kepada hitam. Wasafa al-ulayaini bikasatil asghan. Dan Allah sebutkan tentang dawata afnan, yaitu surga yang memiliki pohon-pohon yang rindang, banyak cabang-cabang, dan memiliki buah yang sangat lebat. Adapun yang di bawahnya Allah sebutkan kebun-kebun surga-surga yang hijau. Nah, demikian ikhwah. Tentu beda ya, kesannya juga akan beda. Kemudian wal akhirataini bil khudrati wahdaha. Sementara surga yang di bawahnya Allah hanya sebutkan surga yang berwarna hijau. Ikhwah. Kita lanjutkan lagi. Wa fi sahih al-Bukhari wal Muslim, dalam kitab sahih Bukhari Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, yaitu beliau katakan ada dua surga dari perak, semua yang ada di dalamnya termasuk bejana-bejananya semua terbuat dari perak, bejananya perak, apalagi ikhwah, kursi-kursinya perak, rumahnya perak, gitulah kira-kira. Semua yang ada dalam surga itu perak. Jadi surga perak namanya. Wa jannatani min dhahabin, dan ada dua surga yang dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, di mana semua fasilitas yang disediakan di dalamnya
terbuat dari emas, termasuk bejana-bejananya. Bejana-bejananya itu dari emas. Demikian ikhwah. Kemudian tentunya dua surga yang terbuat dari emas beda dengan dua surga yang terbuat dari perak. Nah, demikian ada tingkatannya. Ini yang Allah pernah sebutkan, la ta'kulu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wa la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian makan dan minum dengan bejana yang dari emas dan perak. Dan janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas perak ini bejana-bejananya untuk mereka di dunia, maksudnya untuk orang-orang yang non muslim, dan untuk kalian orang-orang mukmin di akhirat kelak. Tapi tentunya mereka yang masuk di surga yang terbuat dari emas berbeda tingkatannya dengan mereka yang masuk di surga yang segala fasilitasnya terbuat dari perak. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim illa rida al-kibriya ala wajhi fi jannatil adn. Dan tidak ada yang menghalangi seseorang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang menghalanginya adalah selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berada di surga Aden. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna fil jannati jannatayn min fiddah. Sungguhnya di surga itu ada dua surga yang terbuat dari perak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Wa dzakaral haqqu tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan annal abrara yashrabuna ka'sam manzujatan bil kafur, bahwasanya orang-orang yang baik mereka minum dengan gelas yang isinya yaitu air yang dicampur dengan air kafur. Allahu alam air kafur ini apa di surga? Ya kalau kita air kafur baru ya, bukan untuk minum kan tentunya. Ini kafur, mungkin sesuatu dalam surga beda ikhwah. Karena bagaimanapun minuman yang di surga itu beda dengan minuman di dunia. Seperti di surga ada juga kan sungai Khamar, ada min khamratil ladzzatil lisyaribin, ya, ada yang khamar yang nikmat, untuk ada sungai yang mengalir dalam itu khamar yang sangat lezat untuk diminum. Tapi la yusaddauna anha. Penduduk surga yang minum khamar nggak ada pening, nggak ada mabok. Dia hanya merasakan kelezatannya. Demikian ikhwah, ya. Nah, di sini adapun penduduk surga yang untuk orang-orang yang derajatnya tinggi, mereka akan minum dengan gelas isinya air tercampur dengan kafur. Mamzujatan bil kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik mereka akan minum dari gelas yang airnya dicampur dengan air kafur. Wa qala fi mawdhi'in akhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga kepada kita di ayat yang lain, yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka akan diberi minuman dengan gelas yang isinya air yang dicampur, yang isinya ada campuran zanjabila. Kita tahu zanjabila itu jahe. Apa ini jamu ya? Allahu alam. Ya, kita tahunya jahe itu kalau ada minuman yang campur jahe, ya dia jamu atau bandrek, ya mungkin para ikhwah tahu bandrek, atau ya juga ada minuman kalau di Jawa itu ada juga yang sembriwing kita kalau minumnya, ya namanya saya lupa, tapi intinya itu minuman dunia, itu jahe di dunia. Apakah begitu juga? Enggak. Yang jelas tidak. Bukan seperti minuman jahe yang ada di dunia, beda. Demikian ikhwah, ya. Tapi lezat. Tapi apakah sama lezatnya? Jelas berbeda. Kalau minuman jahe di dunia, ikhwah, nggak sama, ikhwah. Banyak juga orang nggak suka dengan minuman yang mengandung jahe.
Ya, banyak yang nggak suka. Tapi di surga beda tentunya minuman jahe ini. Oh, jahenya apakah sama ya seperti enggak, jahenya beda. Pasti beda. Selama masih terbetik dalam hati kita jahe itu gimana, maka tak begitu surga. Karena seperti yang kita katakan tadi konsep dasarnya, mala ainun ra'at, tak pernah didengar dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga bagaimana kenikmatannya, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tak pernah sedikit pun terbetik dalam hati. Demikian ikhwah, ya. Kemudian selanjutnya, wa yabdu anna hadza wallahu wal ilmu indallah li ahli yamin. Ya, sepertinya untuk surah Al-Insan ayat 17 ini, yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, mereka penduduk surga ini diberi minum dari gelas yang isinya minuman tersebut campurannya jahe. Ini sepertinya Allahu a'lam, kata penulis, ini untuk ashabul yamin. Ashabul yamin kan di bawah dari al-muqarrabun. Tadi telah kita singgung bahwasanya ada yang al-muqarrabun, ada yang ashabul yamin, dan ada yang ashabul shimal. Al-muqarrabun dan ashabul yamin ini masuk surga. Ashabul shimal masuk neraka. Demikian ikhwah. Tapi yang dua kelompok yang masuk surga ini beda fasilitasnya. Yang muqarrabun tempat yang tinggi, yang ashabul yamin itu di bawah. Ya, di bawah tempat tingkatannya di bawah yang muqarrabun. Wa qala fi maudin akhar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di tempat lain, mizajuhu min tasnim, di mana untuk aina yashrabu biha al-muqarrabun, yaitu mata air yang orang-orang muqarrabun yang didekatkan, mereka akan minum dari mata air tersebut, yaitu mizajuhu min tasnim. Ya, mizaju min tasnim. Jadi orang-orang yang muqarrabun, saya ulangi lagi bahwasanya muqarrabun itu tingkat yang paling atas. Muqarrabun bawahnya baru ashabul yamin, ya. Orang-orang yang ashabul yamin minumannya dicampur jahe. Jahe surga ikhwah, ya, bukan jahe yang di sini. Kemudian ada pun yang muqarrabun minumannya itu yaitu min tasnim. Fa ahlul yamin yashrabuna syaraban mamzujan min tasnim, bahwasanya ashabul yamin minumannya dicampur dengan tasnim, ya ainul fil jannah, yaitu mata air di surga. Wal muqarrabun yashrabuna min tasnim sarfan gharu mamzujan. Adapun untuk muqarrabun mereka minum dari tasnim langsung tanpa ada campuran. Demikian ikhwah. Jadi yang muqarrabun minum langsung dari mata air tasnim tanpa ada campuran apapun. Adapun yang ashabul yamin diberikan minuman dari minuman tersebut, yaitu ada campuran dari mata air tasnim. Yang ini murni tasnim, yang ini sudah campuran minuman ada campuran tasnim. Ya, bahasa kita kalau kita ibaratkan madu lah ikhwah, ya. Ada orang yang diberi minum madu asli. Demikian ikhwah. Ada yang diberi minuman madu sudah campur air. Itu kan beda ikhwah kualitasnya. Mahalnya juga beda. Gitu ikhwah, ya. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada penduduk surga, dan dia fasilitas itu akan berbeda sesuai dengan tingkatan-tingkatan surga tersebut. Mereka yang tempatnya tertinggi, misalnya surga Firdaus misalnya, karena Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah, idza sa'altumul jannah fas'alullaha firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka minta surga Firdaus. Fa innahu a'laha wa awsatuha, karena surga Firdaus itu yang paling tinggi dan paling tengah. Ya, dia yang paling atas, tingkat paling atas, dan dia yang tengah-tengah. Nah, tentunya bagaimanapun yang di tengah beda kualitas, beda fasilitas dengan yang di pinggir-pinggir. Itu yang satu tingkat ikhwah, ya, yang satu tingkat. Di tengahnya yang paling tingkat atas, tengahnya Firdaus, pinggir-pinggirnya nggak lagi Firdaus. Minta yang itu, kata Rasulullah. Ya tentu ketika ada perbedaan tempat, adanya perbedaan lokasi di satu tingkat saja, ya, menunjukkan adanya perbedaan fasilitas. Itu di satu tingkat. Konon lagi tingkat atas dibandingkan tingkat bawah. Ya, namun intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas untuk berikan seorang
menempatkan seorang di tingkat-tingkat surga yang atas akan berbeda dengan orang-orang yang tingkat surga yang di bawah. Sesuai dengan amalannya, ya, yang sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan amalannya, amalan solehnya yang dia lakukan semasa di dunia. Dan tentunya akan juga mendapatkan fasilitas yang berbeda antara yang menempati tingkat atas dengan tingkat bawah. Dari semua hal, dari fasilitas rumah, dari kemudian fasilitas minuman, ya, kemudian pepohonannya juga akan berbeda, kemudian temannya juga berbeda, para bidadari yang disiapkan juga berbeda, dan dengan ikhwah sampai campuran minumannya pun berbeda. Ya, kalau sedikit kita ulang, kalau untuk dua surga yang tingkat atas itu pertama mengenai pepohonannya berbeda. Kalau pepohonannya yang surga tingkat atas itu rindang, lebat buahnya, dan ada pasang-pasangan buahnya. Ya, komplit di sana. Secara umum semua komplit. Adapun yang dua surga di bawahnya, dia memiliki buahan khusus, fakihah, nakhl, waruman. Buah-buahan terkhusus di situ, korma dan dan delima. Kemudian terkait dengan bidadarinya, untuk yang atas bidadarinya ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu bagaikan berkilau, bagaikan intan permata, lu'lu'an marjan. Demikian ikhwah, yaitu kegemilauan, kecemerlangan berbau dengan keindahan warna merah. Demikian ikhwah. Itulah penampakan bidadari. Namun nggak akan terbayangkan oleh kita. Begitulah Allah mengumpamakannya. Tapi untuk yang di bawah, Allah katakan fihinna khairatun hisab. Di dalamnya ada para bidadari yang cantik jelita. Itu dia. Nggak dikatakan bagaikan lu'lu' al marjan, nggak. Kemudian Allah bedakan lagi dengan dipan-dipan yang dipakai. Dipan-dipan yang dipakai untuk penduduk surga yang paling atas, yang di atas, dua surga yang di atas, Allah katakan muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Mereka bersandar, bertelekan dengan dipan-dipan kasur-kasur yang di dalamnya isinya itu adalah sutra yang tebal. Begitu empuknya ikhwah. Ya, begitu empuknya. Kemudian untuk yang surga yang bawah, mereka bertelekan dengan bantal-bantal yang warna hijau dan alasnya permadani yang empuk, permadani. Tentu beda ikhwah ya, beda. Kasur dengan permadani akan beda ikhwah. Kemudian Allah juga sudah sebutkan tadi, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu terkait dengan masalah minuman. Demikian ikhwah. Untuk surga tingkat atas, penduduknya diberi minuman diambil dari mata air tasnim tanpa ada campuran, khalis murni. Untuk yang bawah ada campuran. Jadi minuman itu ada dicampur dengan tasnim. Ya kalau bahasa kita tadi itu ikhwah, yang satu minuman air campur madu, yang ini minumannya madu langsung. Nah, demikian ikhwah ya. Tentu tingkatannya beda. Nah, yang ini untuk yang tingkat atas minumannya langsung dari air mata tasnim, untuk yang bawah diberi campuran air mata tasnim. Kemudian masih tentang minuman yang untuk tingkat atas itu campurannya kafur, yang bawah campurannya jahe. Demikian ikhwah. Itulah dia yang menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan pada masing-masing tingkat. Ya, intinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan adanya tingkatan-tingkat surga itu, maka tingkatan itu akan dihuni dengan orang-orang yang memang disesuaikan dengan tingkat amalannya, imannya dan amalan solehnya semasa di dunia. Kemudian masing-masing tingkatan itu juga akan memiliki fasilitas yang berbeda. Tingkatan yang atas akan lebih tinggi, lebih banyak fasilitasnya dan nikmatnya ketimbang yang di bawahnya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan yang terakhir, kalau kita mau minta surga, sekali lagi minta yang paling atas, yang paling tinggi. Jangan ada kita yang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke surga ya Allah, walaupun emperannya pun nggak apa-apa ya Allah. Jangan gitu minta surga. Allah itu bisa memberikan kita yang terbaik. Maka yakin minta yang terbaik. Ya, minta yang terbaik. Demikian ikhwah. Dan wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz.
Ya, yang demikian itu nggak sulit bagi Allah. Nggak sulit, ikhwah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira itu saja kajian kita karena waktu kita sepertinya sudah habis ya, sangat terbatas karena tadi terpotong dengan ada beberapa kesalahan teknis ya. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat terkait dengan tingkatan-tingkatan surga. Insyaallah berikutnya kita akan bahas selain daripada itu semua. Demikian ikhwah, wabillahi kurang maaf, aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi di subtema berkaitan dengan surga yang bertingkat. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan semakin menambah keimanan kita dan semangat kita dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.